Hari ini ada sukacita dan kebahagiaan besar bagi orang-orang percaya. Yesus Kristus sudah bangkit, Ia menang, maut sudah dikalahkan, keraguan berganti menjadi kepastian, kebinasaan berubah menjadi keselamatan. Mari kita bersyukur dan menyerahkan diri di hadapan Tuhan melalui ibadah Paskah ini dengan doa pribadi. Marilah kita bersorak-sorak mengagungkan Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati dan telah mengalahkan kuasa dosa dan maut. Bersyukurlah bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah orang percaya berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dengan sukacita, marilah kita memuji Tuhan. Karena kebangkitan anaknya Tuhan Yesus telah menaklukkan kuasa kubur dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 93 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal ini terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut oleh karena kematian-Mu. Engkau telah menyinari kuburan kami supaya kami berpengharapan yang hidup karena kebangkitan-Mu. Kami tidak takut lagi akan maut, karena Engkaulah pemimpin kami dan kami adalah umat-Mu.
Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada hidup. Oleh sebab itu, berilah kekuatan bagi kami memuji Engkau di dalam iman, hingga kemudian kami berada di sisi-Mu. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 96 ayat 1. Hukum Taurat dalam ibadah pesta Paskah pertama, pesta pertama peringatan hari kebangkitan Tuhan Yesus, hari ini tertulis dalam 1 Korintus 6 ayat 20. Beginilah firman Tuhan. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Marilah kita mohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, Kuatkan kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kembali kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 242 ayat 2. Marilah kita berdoa untuk mengaku dosa kepada Tuhan. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
dengarlah janji Tuhan akan pengakuan dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 94 ayat 1. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari ini, yaitu dari Mazmur 103 ayat 1 dan sampai dengan 5. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 635 ayat 1. Marilah kita bersama-sama
mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengar warta jemaat kita Minggu 17 April tahun 2022, Minggu Paskah pertama, Perninggotan Hari Hayoni Tuhan Yesus. Topik Minggu, Yesus telah bangkit. Warta umum anak lahir. Kamis 7 April tahun 2022 telah lahir seorang putra bagi keluarga Haryano mertua Simamora, Ibu Stella M. Boru Lubis dari Jalan Sekuntum, sektor Pintu Angin Sukaterus, anak yang baru lahir beserta orang tua dalam keadaan sehat. Berita nikah, berita pertama, akan menerima berkat nikah Arif Sarihon Parulian Tamba, putra Bapak Insinyur JPM Tamba almarhum, Ibu Inang Sintua SMM Bor Sinaga almarhum, alamat Perum Jondul Blok L41, sektor Pekanbaru Tonga, Jemaat HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru, dengan Cici Theodora Boru Sipahutar, putri Bapak Sintua Sipahutar, Ibu B. Boru Lumban Tobing, alamat Jalan Rokan nomor 3 Sektor Rintis, Jemaat HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru, pemberkatan Sabtu 30 April tahun 2022 di HKBP Resort Pekanbaru. Rapat. Sehubungan dengan diterapkannya sistem manajemen informasi di HKBP Pekanbaru, maka Parhalado para tahun HKBP Pekanbaru mengundang Bapak Ibu Jemaat HKBP Pekanbaru yang mempunyai pengetahuan informasi teknologi atau IT untuk dapat menghadiri rapat pertemuan yang akan diadakan pada hari Senin 18 April tahun 2022 di ruang konsistori pada pukul 19 WIB. Terima kasih atas kehadirannya. Sumbangan. Gereja kita menerima sumbangan 1 unit lampu penerangan jalan tenaga surya 200 watt, tinggi tiang 6 meter dari jemaat tamu kita D. Gultom Boru Manurung, CP Berkat Energi Surya atau BES. CP BES bergerak di bidang pemasangan panel surya untuk rumah, kantor, gedung, kebun, dan penerangan jalan umum. HP terlampir, majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih atas sumbangan yang diberikan. Tuhan memberkati. Suara Kononia, kebaktian anak sekolah minggu.
perayaan Paskah Sekolah Minggu. Pada hari Minggu 17 April tahun 2022, hari ini gereja akan membagikan bingkisan dalam rangka perayaan Paskah Sekolah Minggu. Untuk itu bagi anak sekolah minggu yang tidak mengikuti ibadah secara langsung di gereja dapat mengambil bingkisan secara drive-thru mulai pukul 8 pagi sampai 10 WIB di gedung sekolah minggu. Adapun yang mengikuti ibadah di sekolah minggu pada tanggal 17 April tahun 2022 adalah Horong Batita dan Horong 1. Batita sampai dengan balita kelas 1 sampai 2 SD. Minggu 24 April tahun 2022 yang mengikuti ibadah di sekolah minggu adalah Horong 2 dan 3 kelas 3 sampai dengan SMP. Pesta Paskah. Minggu hari ini 17 April tahun 2022 kita merayakan peringatan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Persembahan kedua kita serahkan ke depan untuk persembahan kategorial Paropuan HKBP menggunakan amplop khusus. Pesta Parheheon Paropuan HKBP Pekanbaru. Minggu hari ini 17 April tahun 2022, Pesta Parheheon Paropuan HKBP Pekanbaru masuk pukul 10.30 WIB di Sopo Godang. Setelah selesai ibadah, dilanjutkan dengan acara panortoron di setiap sektor dan lelang. Pesta kedua, Senin tanggal 18 April tahun 2022, kita merayakan peringatan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus atau Paskah kedua masuk pukul 10 WIB. Persembahan kedua kita serahkan ke depan untuk persembahan diakonia sosial HKBP atau bakti Paskah seritas emergensi menggunakan amplop khusus. Lansia. Pada hari Selasa 19 April tahun 2022, senam otoporesis pukul 17 WIB di halaman depan gereja memakai baju olahraga warna orange. Kebaktian doa sektor di gereja. Rabu tanggal 20 April tahun 2022, ibadah doa sektor diadakan di gereja masuk pukul 19 WIB. Diharapkan kehadiran jemaat untuk mengikuti ibadah tersebut. Perayaan Paskah Ina Seresot HKBP Pekanbaru. Kamis 21 April tahun 2022 akan diadakan perayaan Paskah Ina Seresot HKBP Pekanbaru bertempat di HKBP Jalan Segar masuk pukul 14 WIB. Diharapkan kehadiran Ina Huria untuk mengikuti perayaan Paskah Ina tersebut. Temu pisah pendeta. Pada hari Minggu tanggal 24 April tahun 2022 akan diadakan pangojak konon atau penetapan pendeta bakti J. Situmorang MTH menjadi pimpinan jemaat HKBP Harapan Jaya Resort Pekanbaru Distrik 22 Riau sesuai dengan SK nomor 168 garing miring pendeta garis miring SK garis miring 03 tahun 2022. Temu pisah pendeta diadakan pada hari tanggal 1 Mei tahun 2002, yaitu memberangkatkan pendeta bakti J. Situmorang MTH dan menetapkan pendeta Dedi Fairly Silaban STA sebagai pendeta fungsionaris di gereja kita HKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru Distrik 22 Riau sesuai dengan SK nomor 169 garis miring PDT garis miring SK garis miring 03 tahun 2022. Pada Minggu 1 Mei tahun 2022 kita akan mengumpulkan persembahan pada semua kebaktian sebagai ucapan syukur kepada Tuhan
atas masa pelayanan pendeta bakti J. Situmorang MTH di jemaat kita HKBP Pekanbaru. Persembahan akan kita sampaikan melalui amplop yang disediakan. Tukar mimbar CHKBP Distrik 22 Riau. Minggu tanggal 24 April tahun 2022, tukar mimbar CHKBP Distrik 22 Riau. Persembahan kedua kita serahkan untuk Sospel Distrik 22 Riau. Penghiburan Senin tanggal 18 April tahun 2022 pukul 13 WIB di hadapan penghiburan kepada keluarga Kasim Bolon, Ibu Sondang Tiur Panjaitan almarhum, Jalan Dharma Bakti Gang Sidomukti, Sektor Lawu Barat, yang dipimpin oleh Pendeta J. Situmorang MTH. Diharapkan kehadiran jemaat Sektor Lawu Baru untuk mengikuti acara penghiburan tersebut. Ulang tahun, Majelis HKBP Pekanbaru mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 17 sampai 23 April tahun 2022. Baca dan renungkan firman Tuhan dari Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya selalu baru tiap pagi sebesar kesetiaan-Mu. Warta tambahan, warta yang jemaat yang meninggal. Sabtu 16 April tahun 2022 telah meninggal dunia Bapak Lambok Tambunan, umur 54 tahun, suami dari Ibu Santi Emas Borsiburian, alamat Jalan Cempaka, Gang Sekuntum nomor 11, Sektor Padang Bulan 3. Acara Minggu di Rumah Duka pukul 11 WIB dipimpin oleh Guru Huria Darmot Stompul. Kita doakan jemaat yang dalam pemulihan sakit menahun, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, kekuatan dan kesabaran. Mengenai keuangan dan warta lainnya dapat kita baca pada warta jemaat. Demikian warta jemaat kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 633 ayat 1 dan 2. Kristus bangkit saranglah, haleluya. Dari kematian
sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Atas nama Berhalaru dan juga jemaat, kami sampaikan kepada Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini selamat Paskah buat kita semua. Dan kami sampaikan juga buat seluruh jemaat yang mengikuti live streaming ini dimanapun berada, kami juga menyampaikan selamat Paskah buat Bapak Ibu Saudara yang mengikuti live streaming ini. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai setiap kehidupan Bapak Ibu dimanapun berada sekarang. Firman Tuhan yang menyapa kehidupan kita pada Minggu Kebangkitan, memperingati kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian, itu tertulis dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat, tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah tergulung dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termanggu-manggu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakannya semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala, atau sering disebut Maria Magdalena, dan Yohana, dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain yang juga bersama-sama dengan mereka yang memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa kiranya telah terjadi. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya terjadi. Sampai di sana firman Tuhan. Bapak Ibu, mungkin tidak hanya saya yang mengalami ini pada pagi hari ini, mungkin kita semua mengalami hal ini. Mulai tadi pagi jam 5 pada saat buah-buah hijuk yang dilaksanakan oleh gereja kita, ibadah buah-buah hijuk, ibadah subuh untuk memperingati kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Begitu banyaknya selamat Paskah yang masuk ke HP saya. Dari semua grup, semua mengucapkan selamat Paskah, selamat Paskah. Dari pribadi, semua ucapkan selamat Paskah. Dengan foto, dengan video. Dan saya pikir ini luar biasa.
di zaman canggihnya IT pada saat ini. Ada yang mengirimkan foto keluarga dan mengucapkan selamat Paskah. Dan saya percaya kita juga mengirimkan itu. Di media sosial, di Facebook, saya coba buka tadi, begitu banyak orang yang percaya kepada Yesus Kristus mengucapkan lewat media sosial selamat Paskah. Di Facebook, Instagram, dan lain sebagainya, semua mengucapkan selamat Paskah. Tapi pertanyaan bagi saya, Bapak Ibu, apakah memang benar semua orang percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus? Kebangkitan Tuhan Yesus menjadi kontroversi pada saat ini, mulai zaman gereja mula-mula, mulai Yesus bangkit dari kematian hingga pada saat ini. Dan masih ada yang ragu akan kebangkitan Tuhan Yesus. Masih banyak orang yang tidak percaya bahwa Yesus sudah bangkit dari kematian. Masih banyak orang yang tak percaya bahwa Yesus sudah mengalahkan maut, mengalahkan kematian, dan mengalahkan dosa. Masih banyak. Bapak Ibu Saudara, ada yang mengatakan bahwa Yesus tidak benar bangkit. Ada yang mengatakan bahwa badan Yesus tidak ikut bangkit. Ada yang mengatakan bahwa Yesus sebenarnya tak bangkit, Yesus itu hanya dibius saja. Banyak sekali pendapat tentang ini. Dan natsidia amangidang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita baca pada ayat yang 11, ternyata murid-murid sendiri pun tidak percaya. Pengikut Kristus pun tidak percaya bahwa Yesus sudah bangkit dari kematian. Tapi bagi mereka pada ayat 11, perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong. Dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Ini menjadi persoalan. Apakah saya percaya Yesus sudah mengalahkan kematian? Apakah saya percaya bahwa Yesus sudah mengalahkan maut? Dan apakah saya percaya bahwa akhir hidup saya tidak di dalam kematian? Akhir hidup saya tidak di dalam liang kubur, dan saya akan dibangkitkan bersama dengan Yesus. Itu menjadi persoalan. Maka kematian itu bukan satu momok yang menakutkan di tengah-tengah kehidupan kita. Silahkan saja menangis Bapak Ibu ketika keluarga saudara kita meninggal, ketika kita berpisah karena kematian. Silahkan saja menangis. Tapi ingat, kematian sudah dikalahkan oleh Yesus. Maut sudah dikalahkan oleh Yesus. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya hal ini sudah Rasul Paulus lawan. Dia mengatakan bahwa Yesus benar-benar bangkit dari kematian. Kalau kita baca dalam 1 Korintus 15 ayat 14, dia katakan, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia jugalah kepercayaan kami. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, sia-sialah kesaksian kami, dan sia-sia jugalah kepercayaanmu. Dan ini firman Tuhan pada acara ibadah buah-buah ijuk tadi pagi. Mungkin Bapak Ibu
tidak mengikuti Bapak Ibu karena jauh atau mungkin karena cuaca hujan satu malam ini. Itu Paulus katakan, dia benar-benar menantang ajaran yang mengatakan bahwa Kristus tidak bangkit dari kematian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya dalam tradisi gereja barat, gereja ortodoks timur, ini juga menjadi jawaban tentang kontroversi kebangkitan Tuhan Yesus. Bapak Ibu mungkin pernah dengar Kristus telah bangkit. Jadi di gereja ortodoks timur setiap ibadah ini yang selalu dilakukan. Di gereja barat, gereja-gereja barat ini hanya di acara Paskah, tapi di gereja ortodoks timur setiap ibadah pemimpin liturgi dia pertama katakan satu pernyataan, Kristus telah bangkit. Lalu jemaat menyambut dengan dia sungguh telah bangkit. Bapak Ibu kalau mau kita coba praktekkan hari ini. Boleh Bapak Ibu? Saya akan katakan Kristus telah bangkit, Bapak Ibu katakan dia sungguh telah bangkit. Oke, saya akan katakan Kristus telah bangkit. Kristus telah bangkit. Terima kasih. Ini satu tradisi di gereja ortodoks timur. Tapi saya pikir ini tidak hanya ritual, tidak hanya seremonial saja, tapi bagaimana mengimani bahwa Kristus benar-benar sudah bangkit. Kristus telah bangkit. Kristus telah mengalahkan maut, telah mengalahkan kematian, dan telah mengalahkan dosa. Ini yang perlu harus kita imani di tengah-tengah kehidupan kita. Ini satu jawaban dari gereja barat dan juga gereja ortodoks timur untuk melawan ajaran mengatakan bahwa Kristus tidak bangkit. Saya percaya Bapak Ibu, dimanapun kita berada sekarang, yang mengikuti live streaming ini, yang hadir di gereja ini, saya percaya ketika kita hadir di gereja ini kita percaya bahwa Kristus sudah bangkit. Kita rayakan pesta Paskah hari ini. Paskah itu berasal dari kata pasia, dan semua kita tahu artinya dilalui. Ini satu peristiwa mengingatkan kita keluarnya bangsa Israel dari tanah perbudakan Mesir ketika dikorbankan anak domba dan darah ditempelkan di setiap rumah bangsa orang Israel di Mesir. Dan ketika malaikat turun, lalu kalau ada darah lalu dia lalui, dan kalau tidak ada maka anak sulung dari yang punya rumah itu akan meninggal. Tidak hanya manusia tapi juga peliharaannya, anak sulungnya juga meninggal. Dan tulah yang ke-10 itu membuat bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan Mesir. Itu Paskah. Dan setiap tahun bangsa Israel memperingati ini, Paskah ini. Paskah mereka keluar dari tanah perbudakan Mesir. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang menjadi renungan kita pada Minggu Paskah hari ini? Paskah yang pertama ini, satu minggu yang paling besar ya menurut kalender gerejawi HKBP, dan Paskah ini kita rayakan 2 kali berturut-turut. Hari ini dan juga besok kita akan pestakan peringatan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Saya melihat ada 3 hal yang makna daripada kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama sekali,
agar kita mengimani kebangkitan Yesus Kristus. Bukti kebangkitan Yesus Kristus dikatakan dalam nats ini adalah kubur kosong. Yang kedua, bukti kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian adalah kain kafan. Pada ayat yang terakhir yang dijumpai, yang dilihat oleh Petrus. Itu bukti. Kenapa ini dikatakan? Agar orang percaya bahwa Yesus itu adalah benar-benar Allah. Yesus benar-benar Allah. Dia bangkit dari kematian dengan ditandai kubur kosong dan kain kafan. Bapak Ibu, Lukas sangat jelas, dan ini yang paling jelas dari 4 evangelium. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dari 4 itu Lukas yang paling jelas menjelaskan tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dari Injil sinoptik Matius, Markus, Lukas, hanya Lukas yang paling jelas menerangkan tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Sangat detail, sangat detail. Dalam nats ini kita lihat bahwa perempuan yang dikatakan dalam nats ini Maria dari Magdala atau Maria Magdalena, Yohana, Maria ibu Yakobus. Perempuan itu yang pertama sekali, mereka pada hari yang ketiga setelah Yesus mati di kayu salib, setelah Yesus dikubur, mereka yang pertama datang ke kubur Yesus. Dari Injil yang lain dikatakan, wah ini bagaimana ini? Siapa nanti yang menggulingkan batu itu? Ini menjadi pertanyaan bagi mereka dalam perjalanan. Tapi dalam tradisi Yahudi, setiap orang yang meninggal pada hari yang ketiga ini dalam gua, ini kuburan raja, bahwa pada hari yang ketiga batu yang menutup gua kuburan itu akan disisihkan dan keluarga akan datang untuk meminyaki mayat. Ini tradisi. Mungkin kita pernah menonton film The Mummy. Setiap orang yang meninggal bagi orang Yahudi, mayat pada hari yang ketiga harus diminyaki. Mengingat tradisi inilah, maka perempuan itu pergi ke kuburan. Bapak Ibu Saudara, kalau bagi kita orang Batak ada suatu tradisi kalau hari kematian dan Paskah kita lakukan. Setiap hari Sabtu itu di kampung kami dikatakan ada mangarihiti. Saya tidak tahu di sini ada atau tidak. Dia pergi ke kuburan, keluarga pergi ke kuburan, lalu dia bersihkan kuburan, disebut dengan mangarihiti. Dia bersihkan kuburannya. Di kampung kami di Samosir masih banyak hasil lebiguon, masih dikasih makan, masih dikasih rokok, dibawa rokok, sigaretnya di Samsuduna Jolo. Dan tidak hanya itu Bapak Ibu, ada yang bawa ayam lah dan lain sebagainya. Seperti itu di kampung kami. Saya tidak tahu di kampung Bapak Ibu Saudara apakah ini dilakukan. Dan saya percaya dari antara kita tidak ada yang melakukan itu. Amin. Amin. Anong dobe? Danganong be? Aku biar jutu kuburan juanon. Saya percaya Bapak Ibu, tidak ada di antara kita. Saya pernah bapak saya sudah meninggal sih lama. Saya pernah ke kuburan, lalu opung saya bilang demikian. Singan. Ayolah, permisilah sama bapakmu sama makmu. Mintalah sama bapakmu sama makmu agar diberikan keturunan. Lalu saya bilang, maaf amanginang, maaf. Saya bilang, opung, tui siau permisi.
Tuba itu una permisi. Itu saya katakan. Kepada siapa saya permisi? Apakah saya permisi kepada batu ini? Atau ke tanah ini? Opung jangan ajari kami sesat. Suatu ngajari opung kami lilu. Itu saya katakan. Dan saya tegas untuk mengatakan itu. Tidak boleh. Opung, kalau opung mau, ayo kita berdoa di kuburan bapak dan mama ini. Kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Itu saya katakan. Dan jelas itu saya lawan. Tapi ada saja Bapak Ibu yang mau melakukan itu. Apalagi dalam hidup orang tuanya, dia kurang peduli berbuat baik. Bapak Ibu pernah nggak dengar ada seorang tua yang meninggal? Setelah meninggal datang anaknya. Dia ambil jas, dibawa lagi dasi. Setelah meninggal, setelah mandikan, lalu dipasangkan dasi itu kepada orang tua yang meninggal. Tiba-tiba orang tuanya hidup. Kejam nai huwa anaha, dalam bahasa Batak ini, kejam kali kau anakku. Ditiki menguluau, ipasikor-sikor huau. Ketika saya hidup, apa bahasa Indonesia pasikor-sikor? Hah? Apa? Disia-siakan, tidak diperdulikan. Alai hola dung mati au, tong isok kau kata dia. Apa bahasa Indonesia disokik? Dicekik. Ketika saya masih hidup kamu tidak perdulikan, tapi kejam kali kamu. Ketika saya mati juga kamu mencekik saya katanya, karena dasi itu dimasukkan. Itu sering terjadi. Dan paham ini juga harus dirubah. Sepertinya orang mati, opuk itu boleh memberi berkat. Bahwa tidak ada hubungan orang mati dengan orang hidup. Ini harus diimani. Tidak boleh tidak. Tak ada hubungan. Amang inang pergi kubur ziarah, sah-sah saja. Silakan. Mau amang menangis di sana, silakan. Tapi imani bahwa dia tidak punya kekuatan lagi. Dia tidak mampu memberi berkat. Dia tidak mampu untuk melindungimu. Tidak. Dan percayalah, hanya Yesus yang bangkit dari kematian. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di saat itulah mereka melihat kuburan kosong dan banyak persepsi mereka tentang itu. Ada yang mengatakan bahwa mayat Yesus ada yang mencuri. Dan luar biasa, satu statement dari malaikat. Pada ayat kelima, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Bapak Ibu, statement ini memotivasi hidup kita. Maka setiap orang yang mati itu, apa bahasa Inggrisnya? Rib apa itu? Apa rib? Rest in. Kita semua tahu rest apa artinya? Istirahat. Tidur. Tidur. Dengan damai. Maka satu statement daripada Tuhan Yesus ketika dia datang untuk menguatkan keluarga daripada Lazarus. Apa statement Yesus? Dia lagi tidur. Apalah kau Tuhan, apalah kau Yesus, udah 4 hari mati kok tidur lagi. Dia tidur. Ini yang kita percaya. Kenapa? Karena Yesus sudah mengalahkan kematian.
Tapi banyak orang hidup seperti orang mati. Gak ada semangatnya. Tak ada semangatnya. Maka lewat firman Tuhan ini, hidupilah hidupmu supaya engkau hidup. Hidupilah hidupmu supaya engkau hidup. Yesus yang telah bangkit memberi semangat kepada kita. Dan percayalah bahwa hidup kita tidak berakhir di dalam liang kubur. Hidup kita tidak berakhir di dalam kematian, tapi hidup kita berakhir dalam kehidupan kekal, surga yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Amin Bapak Ibu. Selagi Tuhan memberikan kehidupan, hidupilah hidupmu supaya engkau hidup. Mulailah hidup ini berdampak. Mulailah hidup ini berdampak. Saya selalu katakan kepada teman-teman pelayan, mulailah pelayanan kita berdampak. Sehingga semua boleh merasakan kehadiran Yesus di tengah-tengah kehidupan kita. Seperti satu statement orang Kalkuta India kepada Bunda Tresia, di wajahmu ada Yesus. Saya selalu mengangkat lagu itu. Bagaimana aku harus mengatakannya? Saya selalu angkat itu. Ku kasih engkau Tuhan dengan kasih Yesus. Ku kasih engkau dengan kasih Yesus. Hidup orang percaya harus berdampak. Hidup orang percaya, pelayanan orang percaya harus berdampak. Dan orang lain harus mampu merasakan bahwa Yesus itu ada. Yesus hadir, dia hidup. Yesus tidak mati, dia hidup lewat kita. Yang kedua Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lewat peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dikatakan jangan takut. Bapak Ibu, ada banyak membuat kita takut pada saat ini. Ada banyak membuat kita takut pada saat ini. Mungkin masa depan kita. Tadi satu lagu yang luar biasa Bapak Ibu. Kalau kita boleh nyanyi akhir daripada khotbah ini, nanti pemain organ kita nanti dibuka 635 ayat 1, nanti aja. Kita akan baca itu luar biasa. Aku tidak takut karena Yesus hidup. Ada satu lagu rohani yang luar biasa. Tak pernah kau ganggu, seperti itu. Allah bersamamu. Itu luar biasa, mengajari kita untuk tidak takut dalam penjalanan hidup ini. Tapi ada membuat kita takut pada saat ini. Mungkin karena masa depan, keluarga, ekonomi, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita lihat fenomena pada saat ini yang terjadi, lihat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, membuat kita sepertinya takut dalam menjalani hidup ini. Lihat, sekarang genosida terjadi. Genosida adalah pemusnahan kelompok masyarakat atau suku. Di berbagai daerah, negara, bencana alam, gempa bumi, tsunami, angin puting beliung. Terakhir ini, sepertinya ini cara untuk memusnahkan orang-orang di dunia ini. Pandemi COVID-19. Semua orang membuat takut. Tadinya kalau jumpa sama hula-hula, sama boru, saudara, semua katakan, Horas, apa kabar? Salaman semua. Sekarang jumpa hula-hula, Horas, hula-hula, seperti mau ditinju. Iya kan? Itu teh, Jepang mah hula-hula musuh dia kamu. Horas di hula-hula ya. Lihat. Ini masalah ketakutan. Semua takut Bapak Ibu. Kenapa? Takut mati. Kalau mati kena COVID, begitulah dibuat. Seperti tidak berharga. Ini yang membuat kita sehingga tambah takut menjalani hidup ini. Tapi firman Tuhan hari ini mengatakan,
Jangan takut. Una biar. Malaikat katakan jangan takut. Kristus sudah hidup. Beritakanlah ini. Beritakanlah ini. Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus mengalahkan kematian. Bapak Ibu, peristiwa Paskah, dan ini yang memotivasi kita untuk pulang dari rumah Tuhan ini. Tuhan sudah mengambil rasa takut kita. Maka kita nanti pulang dari rumah Tuhan, jangan takut. Una biar, jangan takut. Jangan takut akan masa depanmu. Jangan takut akan keluargamu. Jangan takut akan pekerjaanmu. Jangan takut akan ekonomimu. Jangan pernah takut dalam hidupmu. Tapi serahkanlah kepada Tuhan. Jangan takut akan pelayananmu. Jangan takut. Tapi bergantunglah, berserahlah kepada Tuhan. Tuhan yang akan mengatur semuanya. Kalau kita berserah kepada Tuhan. Ini yang harus kita imani di tengah-tengah kehidupan kita. Masa pelayan takut? Masa orang percaya takut? Jangan takut, Amang. Jangan takut, Inang. Ayo bersama dengan Tuhan. Saya hidup bersama dengan Yesus yang bangkit. Saya hidup. Saya tidak akan takut menjalani hidup ini. Jangan takut. Amin, Amang Inang. Dang mabiramu. Daw. Amin. Jangan takut, Amang. Berserahlah. Satu orang yang kena COVID, dia katakan kepada saya, ketika saya kena COVID, Amang Pendeta, di sana saya belajar berserah. Dan satu lagu yang saya janjikan, lagu Kidung Jemaat, berserah kepada Yesus. Ayo, silakan lakukan itu. Berserah kepada Yesus, berserah kepada Yesus. Kalau umurmu sekarang, mungkin kamu katakan, aduh gak ada jodoh ini. Berserah kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Aduh, udah 7 tahun saya tidak punya anak, 5 tahun saya tidak punya anak. Berserah kepada Tuhan. Semalam ada satu orang jemaat datang ke altar ini, ada selesai ibadah sore. Saya pimpin datang dan mereka minta doa. Pak Pendeta, doakanlah kami untuk agar punya anak. Ada 2 orang yang masih kuliah datang. Ini luar biasa. Dan saya katakan ini luar biasa. Mereka datang, Pak Pendeta, doakan kami Pak Pendeta, karena kami akan menyusun skripsi. Bayangin. Setelah pertemuan Ohom, 2 orang kaum ibu yang sudah tua datang menghampiri saya di situ. Amang Pendeta, doakan saya. Baru saya meninggal, Hela saya meninggal baru berapa bulan. Satu lagi ibu katakan, Amang Pendeta, doakan saya. Ayo mulai berserah. Ayo mulai berserah. Jangan pernah andalkan kekuatanmu. Jangan pernah andalkan yang ada bagimu. Jangan pernah andalkan pikiranmu menjalani hidupmu. Jangan pernah andalkan. Tuhan katakan, jangan takut lewat malaikat. Yang terakhir, kebangkitan Yesus memberi kekuatan kepada kita untuk menyaksikan, memberitakan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini luar biasa. Perempuan yang dulu lemah kita katakan, tapi lewat kematian Tuhan Yesus Kristus, lewat kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, saya katakan perempuan paling berani daripada laki-laki. Amin. Itu teh benar nggak? Hanya perempuan dan Yohanes yang bersama dengan Yesus sampai di kayu salib. Kemana? Turia doa kasih siana. Kemana Petrus? Kemana yang lain? Takut. Itu yang pertama. Yang kedua, perempuan itu yang pergi ke kuburan memenyaki mayat Yesus. Mana murid-murid yang lain? Takut mengurung diri. Mereka takut kepada tentara Romawi. Mereka takut kepada orang-orang yang membenci Yesus.
Tapi perempuan itu menjadi saksi akan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dan perempuan itu yang diberi tugas pertama sekali untuk memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dan bawa. Luar biasa dua perempuan ini. Amin inang. Memang ada pembekalan kita buat menjadi perempuan yang tangguh. Alani sudi perempuan, semua kaum perempuan, semua inanami, ibu tonami. Nanti gereja kita akan melaksanakan pesta puncak para hihium kaum perempuan. Rumah muade, datanglah inang ya. Oh ludah muro. Oh ludah, datanglah nanti jam 10.30 kita akan laksanakan di sebuah godang dan akan dilayani oleh Amang Preses. Itu pesta puncak kaum perempuan. Semua akan melayani di sana perempuan. Tapi yang khotbahnya juga laki-laki Amang Preses ya, tak mungkin. Luar biasa. Kebangkitan Tuhan Yesus memberi kekuatan yang dulunya perempuan lemah. Lewat kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Perempuan kuat dan dia tangguh. Oleh karena itu Amang Inang, jangan ragu. Seperti Petrus pada ayat yang ke-12 dikatakan, begitu dia dengar dari perempuan bahwa Kristus sudah bangkit, sungguh pun demikian Petrus bangun, lalu dia cepat-cepat pergi ke kuburan itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan dia bertanya dalam hatinya, apa kiranya yang terjadi? Tidak perlu bertanya lagi dalam hati Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ayo, pergilah, kita berangkatlah, beritakanlah, Kristus sudah bangkit. Kristus sudah bangkit. Beritakanlah itu lewat perkataan, beritakanlah itu lewat perbuatan yang baik, perbuatan yang berdampak di tengah-tengah kehidupan kita. Biarlah kita semua menjadi saksi kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kita akan nyanyi sekali lagi pada buku ND nomor 635. Ini yang membawa kita, mengantarkan kita untuk pulang ke rumah kita masing-masing. Boleh Amang? 635, Inang song leader boleh nggak? Kita akan nyanyikan ini dengan semangat Amang Inang. Semua boleh bernyanyi dengan semangat. Oke, boleh? Yesus hidup. Karena Yesus hidup, aku tidak takut masa depan. Aku tak gentar, aku tak gentar. Ku tahu masa depanku di tangannya.
berarti sebab Yesus sudah bangkit, Yesus hidup. Amin. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas karya keselamatan-Mu. Yesus benar-benar Allah. Tuhan mau mati di kayu salib, dikuburkan, dan Tuhan bangkit dari kematian, mengalahkan maut, mengalahkan kematian, mengalahkan dosa untuk menyelamatkan kami. Kami bersyukur untuk itu. Tuhan mengangkat rasa takut yang ada dalam hidup kami. Dan Tuhan mengatakan bahwa Yesus benar-benar bangkit dari peristiwa kubur kosong dan kain kapan. Kami tidak akan pernah gentar, tidak akan pernah takut menjalani hidup ini. Karena Yesus hidup. Dan kami akan menghidupi hidup kami lewat perbuatan-perbuatan baik. Kami mau menyaksikan kebangkitan-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Kami mau memberitakan kebangkitan-Mu, bahwa Tuhan benar-benar bangkit dari kematian. Biarlah Tuhan jamah kami yang hadir pada saat ini. Biarlah Tuhan tumpangkan tangan Tuhan buat kami pada saat ini. Kami berani untuk menyaksikan bahwa Tuhan benar-benar sudah bangkit dari kematian. Ajari kami berbuat yang terbaik dalam hidup ini. Kan kami berdua buat yang berduka pada saat ini, jemaat-Mu, keluarga Tambunan. Tuhan juga menguatkan dan katakan bahwa hidup ini, akhir hidup ini bukan dalam kematian, bukan di dalam liang kubur, tapi kami percaya suatu saat Tuhan akan mengangkat kami, Tuhan akan memberikan kami kehidupan. Itu kehidupan surgawi yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap orang percaya kepada Tuhan. Apapun yang membuat kami takut, biarlah Tuhan angkat itu. Sekarang, hari ini, pada hari kebangkitan-Mu, Tuhan angkat dari pikiran kami, Tuhan angkat dari hati kami, sehingga kami pulang tidak takut lagi. Kami tidak akan takut pulang dari rumah-Mu, karena Tuhan hidup. Tuhan hidup. Kami mau berani, dan kami mau berserah hanya ke dalam tangan-Mu saja. Karena kami percaya Tuhan yang mengatur kehidupan kami. Setiap orang merindukan jodoh pendamping hidup, kami percaya Tuhan hidup, Tuhan beri. Setiap orang yang merindukan keturunan anak, kami percaya Tuhan hidup, Tuhan bekerja, dan Tuhan akan memberikan buah rahim, keturunan anak. Tuhan pasti beri. Setiap orang dalam penyakit, kami percaya Tuhan hidup, Tuhan mampu untuk menyembuhkan. Dan kami berdoa pada saat ini buat hamba-Mu, buat Amang Dr. Tony yang sekarang dirawat di Medan oleh karena penyakit gula. Kami berdoa biarlah Tuhan menjamah Amang Dr. Tony pada saat ini. Dan kami percaya Tuhan boleh menyembuhkannya, mengangkat segala penyakitnya. Gulanya boleh normal, dan dia boleh melayani Tuhan di gereja ini pada hari-hari akan datang. Kami percaya akan kuat kuasa-Mu, karena Tuhan hidup. Tuhan jamah dia pada saat ini, Tuhan jamah Amang itu pada saat ini. Tuhan tumpangkan tangan Tuhan, dan Tuhan sembuhkan penyakitnya. Terima kasih Bapak. Kami pulang dengan sukacita, karena kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah kami menjadi saksi hidup akan kebangkitan. Amin. Kita serahkan persembahan kita dan kita bernyanyi.
Yesuslah bangkit, haleluya. Puji nyanyikan, haleluya. Maut dan iblis dikalahkan, Yesus berjaya, haleluya.
untuk bangkit berdiri. Ya Allah Bapa, keadilan-Mu telah dinyatakan melalui peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus Kristus yang selalu kami ingat dan rayakan. Melalui Paskah ini Engkau menghadiahkan harta surgawi yang membuat semua ciptaan bersukacita, yaitu hidup yang kekal. Semua itu menyatakan kasih-Mu, ya Bapa Maha Kudus. Kristus yang telah bangkit mengutus orang percaya untuk menjadi saksi kebangkitannya. Karena itu bangkitlah dan pergilah membawa dan memberitakan berita kebangkitan Tuhan Yesus kepada semua orang. Mari beritakan Kristus Tuhan, Dia bangkit dan hidup selamanya. Penebusannya sudah genap bagi semua manusia. Bersorak memuliakan Tuhan, karena Maha semua dosa ditebusnya. Yesus telah bangkit, haleluya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu Ya Allah Tuhan kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih dan memuji Engkau karena Engkau lahirkan kembali ke dalam pengharapan yang hidup dengan kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus dari kematian. Dialah juru selamat dan hidup serta Tuhan kami dan menjadi kepala yang harus kami taati. Sekarang kami bersuka cita karena kebangkitannya. Iblis, dosa dan maut telah ditaklukkan dan kami tidak akan takut lagi menghadapinya dan segala sengatnya karena kemenangan Tuhan kami. Panglima perkasa yang menuntun kami dari kematian hingga kepada kebangkitan daging, kami memohon kasihani dan kuatkan iman kami agar jangan bimbang menghadapi maut.
Buka hati kami dan saudara-saudara kami, agar kami bersama-sama dibangkitkan kepada kehidupan baru. Berkatilah jemaat-Mu dan hamba-hamba-Mu yang memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus, agar semua orang sadar dan bangkit melawan dosa. Teguhkan iman kami, mempercayai bahwa kami telah didamaikan kepadamu karena karya keselamatan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Beri kesabaran dan penghiburan bagi kami. Jadikan hati yang suci dan jiwa kami yang teguh, agar kami mengakui bahwa kami telah dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Berilah kami pengharapan yang hidup, agar kami terhibur mengingat saudara-saudara kami yang telah Tuhan panggil ke hadirat-Mu, dan hati kami terhibur dalam penderitaan di dunia ini. Hiburkan juga mereka yang kemalangan, yang sengsara, yang miskin, yatim piatu, para janda, dan semua orang yang merindukan hidup kekal karena kebangkitan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Horas, selamat Paskah dan Tuhan juga memberkati kita semua.